Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para guru, eh, asatidzah, para pengurus, para adminah, seluruh aktivis kajian kesayangan, kajian menanti subuh. Terima kasih sudah berkenan membantu kita semua untuk qiyamul lail, untuk kajian menjelang subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh pengurus adminah, aktivis istiqomah ila yaumil qiyamah. Insya Allah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirat wal hadirin yang mengikuti kajian ini eh, dari berbagai kota, negara, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dengan wasilah tolabul ilmi yang sedang sakit, ya, kecapean, ya, ngedrop dan lain sebagainya, Allah berikan kekuatan kembali untuk beraktivitas, ya, sembuh tanpa bekas, sempurna, sehingga bisa melanjutkan semua kegiatan dengan fit, insya Allah. Yang sedang dalam kesulitan, Allah berikan kemudahan, jalan keluar. Yang sedang terlilit hutang, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah sehingga dapat melunasi hutang-hutangnya. Khususan untuk keluarga saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Turki Suriah, semoga Allah berikan kekuatan bagi mereka untuk bangkit kembali, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, saudari-saudari, teman-teman kajian kesayangan, kajian nanti subuh ini. eh Pada pertemuan sebelumnya kita memang merefleksikan hadis-hadis yang punya satu kaitan, yaitu bagaimana agar kita bisa membangun masyarakat yang Islami, yang madani, yang saling menghormati, eh, dan itu semua tidak lepas dari pembahasan hadis. Hadis yang sebelumnya, di antaranya adalah tidak sibuk, ya, tidak sibuk ngurusin orang lain. Nah, kira-kira begitu. Nggak sibuk untuk melihat ke eh, pihak eksternal gitu, ya. Kita sibuk internalnya aja. Karena bibit masyarakat itu kemudian nggak produktif, ya, karena masing-masing sibuk ngurusin orang lain sehingga diri sendiri lupa untuk eh, menjadi lebih produktif gitu, ya. Nah, eh, kita insya Allah hari ini akan membahas hadis yang menguatkan ukhuwah, ya. Jadi kemarin kita berusaha untuk membangun masyarakat yang madani, dan sekarang ini insya Allah akan kita bahas hadis yang menguatkan tentang ukhuwahnya, lebih erat, lebih kuat gitu dalam taat insya Allah. Nah, gimana agar kita bisa lebih kuat ukhuwah Islamiyah di antara kita? Ya, ini pembahasan hadis yang ke-35 dalam kitab Arba'in. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallah ikhwana.
Jangan kalian saling hasad, kata Rasulullah. Ya, jangan saling najas, tipu, ya, tipu-tipu dalam urusan muamalah jual beli. Jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, berpaling gitu ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan menjual dagangan yang sudah dijual kepada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Walaupun berbeda-beda. Berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai warna kulit. Ya. Tapi yang namanya muslim ya semua itu bersaudara. Sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama bersaksi bahwa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Maka sesama muslim la yadhlimuhu. Jangan saling berbuat zalim. Ya. Jangan saling menzolimi satu sama lain. Jangan saling mendustakan ya, satu sama lain. Jangan juga menghina satu sama lain. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini. Wa yashuri ila sadrihi. Takwa itu di sini, ya. Takwa itu di sini, bukan di warna kulit, bukan di eh, suku, ya, bahasa enggak. Takwa di sini kata Rasulullah. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang dikatakan orang yang buruk ya, yang jelek, yang jahat ketika dia hobi menghina saudaranya atau saudarinya. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya, darah, harta, kehormatan, martabat setiap muslim itu suci, ya, terpelihara. Nah, ini kunci untuk menguatkan ukhuwah. Ya. Jangan hasad, jangan saling tipu atau najas, jangan saling benci, jangan saling membelakangi atau jangan saling berpaling, jangan menzolimi, jangan mendustai, jangan menghina. Nah, ini kunci untuk menguatkan ukhuwah. Ya. Kita ingin membreakdown ya satu-satu nih hasad, najas, eh, saling benci, saling saling selek ya, saling berpaling, jangan jangan zolim, jangan dusta, jangan hina. Hasad itu apa hasad? Jadi hasad itu ada dua. Jadi kalau disebut orang hasad itu orang dengki, setidaknya dua. Yang pertama, dia nggak rela ya orang mendapatkan kenikmatan. Nah, itu eh, hasad ya jenis satu. Jenis duanya, selain tidak rela, dia pingin kenikmatan dari orang lain itu pindah ke dalam atau ke dirinya. Nah, yang pertama itu hanya sekedar gak suka nih kalau orang lain dapat jabatan gitu. Udah gitu aja, ya dengki dia. Nah, yang kedua ini lebih lebih parah lagi. Selain gak suka, dia pingin jabatan itu dia yang miliki. Eh, ini juga sebagaimana yang diyakini oleh orang Syiah bahwa yang layak jadi nabi itu bukan Muhammad katanya, tapi Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kedengkian ini. Ya, kedengkian, hasad. Nah, eh, ada yang memang orang berlaku hasad, dengki
eh, secara sikap, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Nah, tergantung dengan kadar hasad dalam dirinya sendiri. Ya, makin sedikit hasad itu, maka refleksinya akan minim. Dia tahan, dirasa-rasa aja gitu. Tapi hatinya gundah gulana, resah hatinya karena sibuk ngiri, sibuk dengki. Orang lain dapat nikmat, dengki. Hatinya nggak akan nyaman itu. Kalau hasad dalam hatinya makin kuat, ya, makin dengki dia, biasanya mulai ekspresi ucapan, ya, ngomongin, kemudian bisa jadi sampai fitnah gitu ya, eh, mendiskreditkan orang lain karena nggak ada sebab apapun kecuali hasad, ya, nggak mau eh, ada orang lain lebih dibanding dirinya, seperti itu kira-kira. Makin kuat lagi hasad dalam diri seseorang kepada orang lain, makin dengki, makin ngiri, makin parah juga refleksinya dengan perbuatan. Apakah misalnya maaf ya, mendatangi dukun, ya, sihir, disantet. Nah, itu karena dengki itu, karena kedengkian yang luar biasa. Itulah awal mula kriminalitas, ya, manusia ketika Qabil dan Habil. Ada kedengkian di hati Qabil ketika melihat persembahan, ya, kurban dari Habil diterima, kemudian kurban dari dirinya tidak diterima. Karena apa? Yang dikurbankan atau yang dipersembahkan oleh Habil berupa yang terbaik, ya, hasil panen yang terbaik, ya. Sementara Qabil mengkorbankan atau mempersembahkan yang buruk-buruk gitu. Jadi innama yataqabbalu mina minal muttaqin. Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa gitu. Eh dari situ merasa iri Qabil kepada Habil. La'aqtulannak. Nah, kan ngeri kan? Kata Qabil, saya sungguh akan membunuhmu. Nah, ini dengan perbuatan. Jadi ada yang masih disimpan dalam hati, ada yang melalui ucapan hasadnya, kedengkiannya, ada yang eh, apa namanya lebih parah yaitu dengan perbuatan. Nah, itu semua tergantung dengan bagaimana kadar hasad atau kadar kedengkiannya. Nah, tentu jika hasad ini masih bersemayam dalam hati seorang, tidak akan tercipta ukhuwah Islamiyah. Bagaimana eh, seseorang merasa orang lain sebagai saudaranya kalau di hatinya dengki terus, kalau di hatinya ada eh, iri, ya, ada hasad terus, nggak mungkin itu. Ya, maka eh, kita harus mengenal apa sih itu hasad, ya. Eh, bagaimana sih hukumnya? Ya, hukumnya jelas haram. Ya, hukum hasad itu haram. Nah, para ulama bersepakat, ya, keharaman hasad, ya, berdasarkan hadis yang kita baca. Wala tahasadu. Ya, jangan, ya, jangan kalian saling dengki, saling hasad. Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hasad itu sebagai eh, api yang menyambar kayu bakar kering. Kayu itu kalau basah lama dia menyebar. Tapi kalau kering, wah cepat, langsung dilahap. Puluhan rumah habis, ya, kalau kebakaran karena kering semuanya. Ya. Nah, hasad itu seperti api yang melahap kayu bakar yang kering. Ya. Menghilangkan semua. Tadinya saling baik hubungannya karena ada kedengkian jadi hilang.
sebaik apapun hubungan ya, begitu dengki udah muncul, hilang. Kita bisa melihat ada berbagai fenomena realita yang mungkin kita sendiri tahu eh, sesama ya sahabat ya dekat itu ya erat kaitannya begitu sudah mendirikan satu bisnis, punya brand yang populer, lalu melihat ada apa namanya income yang bagus gitu. Sahabatnya mulai membuat satu produk atau satu brand yang mirip lah, kemudian apa namanya saingan atau mungkin sampai apa mengaku-ngaku. Ya. Jadi bermasalah, kemudian apa? Pecah. Ya. Harusnya saling eh, menjaga ukhuwah, saling bersaudara karena kedengkian, jadi pecah, buyar gitu. Seperti apa? Seperti api yang melahap kayu bakar, hilang begitu saja persaudaraan yang dibangun selama bertahun-tahun ini. Nah, itulah yang diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi eh, Wasallam. Kemudian kata Rasulullah, ada nih kuncinya. Kalau kalian tetap mau berkasih sayang, menjaga ukhuwah, saling respect, ya. Apa kata Rasulullah? Sebarkan salam. Afsus salam bainakum. Sebarkan, tebarkan salam. Maksudnya apa? Pertama ucapannya, Assalamualaikum. Makanya eh, nanti di akhir zaman kata Rasulullah, eh, ciri-ciri tanda kita ada di akhir zaman adalah ketika Muslim itu hanya mengucapkan salam kepada yang kenal saja. Ya. Padahal kata Rasulullah, Iqra'is salam ala man arafta walaman lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kalian kenal dan yang kalian tidak kenal gitu. Artinya begini, kalau di dalam eh, kehidupan kita yang normal ini kan jilbab jadi identitas misalnya, atau Muslim laki-laki pakai peci misalnya, ya kenal nggak kenal ucapin salam, itu normalnya orang Islam. Tapi kata Rasulullah nanti di akhir zaman engkau akan menemukan orang Muslim mengucapkan salam hanya kepada yang kenal saja. Ketika nggak kenal dia nggak ngucapin salam. Nah, itu tandanya engkau berada di akhir zaman, gitu kata Rasulullah. Nah, kalau di Indonesia mungkin terasa ya, Kak, semuanya ya. Eh, tapi kalau kita mungkin berada di Saudi, sedang umroh gitu, atau di negara Timur Tengah lainnya, itu alhamdulillah masih sangat terasa orang menebarkan salam. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia terasa menghilangnya itu, terasa menghilangnya budaya saling memberikan salam gitu. Nah, kalau kita sedang umroh pasti ketemu orang lain tuh nggak asing lagi tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Nah, kalau ke Timur Tengah, misalnya umroh pelesiran ke Merki, ke Mesir, ke Jordania, ke mana lagi biasanya. Nah itu kita akan menemukan orang-orang saling menebarkan salam. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Biasa, biasa. Artinya eh terasa sekali orang itu saling respect, saling menguatkan bahwa kami sesama Muslim, saling mengucapkan salam. Nah, itu ucapan. Nah, selain ucapan, salam itu kan bermakna doa ya. Assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian gitu. Warahmatullah dan rahmat Allah. Nah, wabarakatuh dan keberkahan. Jadi selain ucapan, kita juga eh, berusaha menjadi orang yang suka damai,
ya, sehingga terasa kita semua itu bersaudara, berukhuwah gitu. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebarkan salam biar indah hidup kita, supaya saling mendoakan satu sama lain gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Nah, eh, itu dari Rasulullah SAW agar kita saling tumbuh kecintaan dan jauhi kedengkian, ya, hilangkan hasad gitu. Ya. Siram terus dengan salam, salam, salam gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi memang begini, dalam pembahasan hadis salam ini tentu ya ada batasan-batasan juga ketika apa, misalnya laki-laki bertemu dengan perempuan di satu gang, satu jalan dan hanya berdua gitu. Kalau perempuan laki-lakinya baik dua-duanya atau salah satunya masih muda misalnya, atau misalnya good looking, atau bisa mengundang fitnah lah, atau mengundang syahwat gitu, maka ini tidak dianjurkan. Nah, ini penting. Jangan kemudian kita, oh ya udah, tebarkan salam, tebarkan tebarkan salam gitu, ucapin salam, tapi tidak melihat maslahat mudarat. Tidak. Islam itu tetap ada aturan. Kalau kemudian menimbulkan fitnah, maka dihindari. Seperti yang tadi saya sampaikan, eh, bertemu laki-laki dan perempuan di satu lorong, satu jalan, nggak ada siapa-siapa, hanya mereka berdua. Khawatir ketika diucapkan salam, setan masuk, kemudian jadi salah tangkap gitu. Wah, ada apa nih kok ngucapin salam lagi berdua gitu. Jadi lebih baik dihindari. Nah, ini kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau misalkan kita, misalnya laki-laki bertemu dengan nenek-nenek, ya, perempuan bertemu dengan kakek-kakek, ya, tidak eh, tidak jadi fitnah lah, gitu ya. Tidak muncul syahwat misalnya gitu, maka nggak masalah. Assalamualaikum, nggak masalah. Nah, artinya dalam menebarkan salam pun kita penting untuk melihat ini ada fitnah nggak nih gitu. Karena ya tidak menutup kemungkinan ya setan bermain ketika ada pancingan-pancingan tertentu gitu. Nah, apalagi kalau salamnya via chat ya misalnya. Ada kan istilah zaman sekarang nih anak-anak muda pacaran syar'i gitu kan. Dengan cara apa? Eh, apa? Merajut hubungan ya, apa dengan cara yang seolah-olah syar'i padahal ya haram gitu. Assalamualaikum ukhti, jangan lupa ya tahajud gitu kan. Ada kajian nih menjelang subuh. Ya. Ada salamnya juga, ada salamnya. Assalamualaikum. Tapi eh, sekalipun ya, sekalipun khitbah, khitbah itu kan tunangan. Dalam Islam itu tunangan itu belum sah. Jadi nggak boleh tunangan berlaku atau berhubungan seperti layaknya suami istri. Saling anter, saling gandeng, saling jangan. Ya. Nah ini juga nggak bisa sembarangan kemudian kita oh untuk melembutkan hati satu sama lain ucapkan salam gitu agar tidak terpecah ukhuwah Islaminya. Enggak. Kalau khitbah pertunangan itu ya dianggap sebagai satu hal yang mengesahkan satu sama lain, ya laki-laki dan perempuan, ini keliru gitu. Nah, jadi kita kembali kepada hasad ya, jangan hasad. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang artinya umatku nanti akan ditimpa penyakit, yaitu apa? Ini penyakit hati nantinya akan dibahas tuntas dalam kajian Tazkiyatun Nafas ya hari Ahad kemarin tuh. Ya. Akan menyelimuti hati umat Islam, yaitu kesombongan, bermewah-mewahan, ya, glamor, ya. Kemudian saling berlomba-lomba untuk urusan dunia,
tinggi-tinggian pangkat, kaya-kayaan, bagus-bagusan pakaian, bagus-bagusan handphone ya, update mana nih handphone saya atau handphone dia gitu. Nah, saling benci, saling dengki. Nah, ini termasuk nih ya, termasuk kata Rasulullah nanti di umatku ya akan ditimpa penyakit sebagaimana penyakitnya umat terdahulu, yaitu tadi saling benci, saling dengki, berlomba-lomba ya. Judulnya Fastabiqul Khairat. Nah, Fastabiqul Khairat, lomba-lomba kebaikan ya. Tapi ternyata kebaikan di sini yang dimaksud atau diterjemahkannya dengan cara bagus-bagusan pakaian. Kalau kumpul tuh, wah ini model baru nih, ada rumbai-rumbainya, ada model baru, jilbabnya bahannya bahan yang termahal gitu kan, harga gamisnya, wah ini kata Rasulullah ujung-ujungnya akan memancing hasad lagi. Ya, kalau kita ukurannya duniawi, nggak jauh dari hasad nanti, ya, dari kedengkian. Ya. Eh, maka kalau nggak salah ya kemarin itu di hari Ahad, Ustadz Asmat menjelaskan kita ini kan seperti musafir ya, orang yang hanya numpang lewat di dunia gitu. Nggak mungkin eh, numpang lewat tapi bangun rumah dulu yang mewah. Ngapain juga orang cuma numpang lewat nanti ditinggalin kan begitu ya. Itu simbol sebetulnya, simbol agar kita tidak bermewah-mewahan karena akan kita tinggal juga gitu. Oh iya, kita punya anak, kita punya cucu, harus ada peninggalan. Iya, boleh aja berpikir seperti itu agar mungkin anak cucu tidak dalam keadaan sulit, susah gitu. Tapi tidak kemudian berlomba-lomba sampai bermegah-megahan, sampai bermewah-mewahan gitu. Karena apa? Akan ditinggal juga gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW, warisan Rasulullah apa sih? Warisan Rasulullah itu kendaraannya, pakaian-pakaian sederhana yang dipakainya, eh, pakaian intinya saja. Kemudian bahkan Rasulullah SAW sampai eh, sempat menggadaikan eh, baju perangnya kepada seorang Yahudi dan sampai akhir hayat itu belum sempat dibayar gitu. Rasul contohkan bahwa eh, tidak ada rumah mewah yang ditinggalkan Rasulullah. Tidak ada kendaraan yang zaman sekarang limited edition gitu ya. Cuma aja ada 7 dalam satu versi ini di dunia, yang punya cuma 7 orang. Enggak, Rasul ada keledai aja yang ditinggalin. Ya, ada kendaraan lain, enggak yang berpuluh-puluh. Enggak. Nah, artinya apa? Hidup sederhana, hidup secukupnya agar tidak juga memancing orang lain berlaku atau punya perasaan hasad, dengki. Nah, ini hasad ini, dengki ini adalah satu sifat yang kemudian eh, menyebabkan ukhuwah itu terganggu. Maka mari sama-sama kita jaga hati kita. Insya Allah nanti akan diperkuat lagi pembahasan tentang penyakit hati berupa hasad ya oleh Ustadz Asmat di kajian Tazkiyatun Nafas. Tapi ini salah satu ya, salah satu penyebab kenapa kemudian ukhuwah jadi terganggu karena ada saling dengki di antara kaum muslimin ataupun muslimah. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan beberapa sebab ya ukhuwah jadi terganggu, ukhuwah jadi apa berkurang kualitasnya, yaitu jangan najas, kemudian jangan saling benci, jangan saling berpaling, clash. Jangan selek ya satu sama lain, jangan zalim, jangan dusta, jangan saling menghina. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ij'al fi qulubina nuran wa fi absarina nuran wa fi sam'ina nuran wa min amamina nuran wa min khalfina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran wa min yaminina nuran wa min shimalina nuran. Rabbana, ya Tuhan kami, berikanlah cahaya kepada hati kami, lisan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, pikiran kami, dari depan, dari belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Berikan cahaya petunjukmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, bersihkanlah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sayangi mereka sebagaimana Engkau menyayangi mereka sejak dulu kami masih kecil hingga saat ini. Bersihkan hati kami, ya Allah, bersihkan hati kami dari segala jenis penyakit hati, terutama kedengkian, hasad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.